Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu al-hadi ila ridwanihi salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi min qablu wa min ba'd. Atas nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, nikmat riayah, yang sampai hari ini kita masih Allah anugerahkan taufik dan hidayah, iman dan Islam, berjalan di atas sunnah, mempelajari sunnahnya Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Al-Islamu was-sunnatu la yaftariqan. Islam dan sunnah itu, kata beliau, tidak bisa berpisah. Kalau Anda sudah memiliki Islam, maka cari sunnah. Kalau Anda sudah mendapatkan sunnah, maka sempurnakan Islam. Karena kata beliau, barang siapa yang mendapatkan satu meninggalkan yang lainnya, dia akan hilang dua-duanya. Ada yang dapat Islam, tidak dapat sunnah, hilang Islamnya. Sunnah yang dimaksud semua cara yang ditinggalkan oleh Rasul, baik dalam i'tiqad, ibadah, atau dalam suluk dan akhlak. Tadi ketika sholat, saya berpikir betul juga seperti itu ibarahnya. Kadang-kala kita sholat, kalau misal kecilnya, ketika sujud kita pejamkan mata, Rasul mengatakan itu sholatnya Yahudi. Jadi hilang sunnah. Akhirnya sholat kita disamakan oleh Rasul dengan sholat Yahudi. Itu tamsilan kecil. Kalau pembahasan akidah, i'tiqad, akan jauh lebih besar. Betapa banyak kaum muslimin yang muslim, tapi terpengaruh dalam i'tiqadnya atau rincian akidahnya dengan i'tiqad kebatilan yang diwarisi dari agama-agama di luar. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah ta'ala, kita butuh mempelajari sunnahnya Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan tema yang sedang kita kaji,
dari kitab kecil yang kita tulis, yang kita namakan dengan Ummahatu al-Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab. Induk pembahasan dari petunjuk hadis-hadis pokok, dari petunjuk penghulu para terkasih, yaitu Al-Habib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kembali kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Setelah sebelumnya kita membaca faslun fil istiftah, pembahasan atau subtema tentang doa istiftah. Kita dapati rupanya Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak sunnah tentang doa istiftah. Hampir 20 doa dan zikir istiftah. Dan itu rahmat kasih sayangnya Allah untuk kaum muslimin. Ini khilafnya, kalau dalam usul fikih namanya khilaf tanawwu. Beraneka ragam bentuk. Bukan untuk dipilih yang terbaik, bukan untuk dicari mana riwayat yang paling kuat, tapi untuk dibaca sesuai kebutuhan si musalli, orang yang salat. Begitu dirangkum oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Beliau mengatakan doa istiftah itu, ini kalau kita kumpulkan semua doa istiftahnya Rasulullah, tidak keluar dari 3 tema. Yang pertama ats-tsana, yang bentuknya pujian-pujian. Yang kedua sifatnya doa. Yang ketiga sifatnya pengakuan dosa. Seharusnya, kata beliau dalam Al-Majmu', seorang muslim itu mencari dari 3 bentuk doa ini sesuai kondisi dan suasana hatinya. Ketika kita berpikir hari ini dosa kita banyak, dosa yang nampak, tidak nampak, lisankah, dosa tangankah, dosa anggota tubuhkah, atau dosa hati, dosa mata, dosa lain sebagainya, maka Anda punya doa yang meminta kepada Allah ataupun zikir yang menunjukkan kalau Anda itu mengiktirafkan dosa di hadapan Allah. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Tapi di ujungnya wa'taraftu bidzanbi, ya Allah ampuni aku akui dosaku. Wala yaghfiru dzunubi illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku selainmu ya Rabb. Ya, itu iktiraf. Kalau kita menelusuri, ini saya tambah, bukan pernyataan Ibnu Taimiyah. Kalau kita telusuri hadis-hadis qiyamul lail, hampir semua doa Rasul ketika qiyamul lail, hampir semua ya, bukan semua, tapi mayoritas, itu sana sifatnya pujian. Karena mustahil Bapak, orang yang banyak dosa siangnya dia akan mendirikan qiyamul lail. Nggak mungkin Pak. Wallahi, kata Imam Ibn Mubarak, dan pun satu dosa siang aku lakukan, Allah haramkan aku qiyam sepanjang malam. Satu dosa siang aku lakukan, kata beliau, rupanya Allah haramkan aku qiyam lail sepanjang malam. Maka doa yang paling layak ketika qiyamul lail itu istiftahnya Rasulullah. Ats-tsana, Allahumma lakal hamdu
anta qayyimus samawati wal ardi wa ma bainahunna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma bainahunna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma bainahunna walakal hamdu anta Allah, sampai akhir. Pujian. Begitu kita pilih istiftah. Jadi hamu badan tabuh doa. Enggak cukup dengan satu doa istiftah. Tergantung kondisi kita, Pak. Sehingga salat kita nanti salat yang berbuah. Ini bukan salat lagi salat, tapi salat kita berbuah, menghasilkan hasil. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita salat seperti itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini kita tidak memperpanjang doa istiftah. Pandangan para ahli ilmu, mayoritas mereka mengatakan tidak dianjurkan menggabungkan dua doa dalam satu rakaat. Cuma sedikit dari para ulama yang membolehkan menggabungkan. Salah satu yang membolehkan Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' dan juga dalam Al-Minhaj. Imam Nawawi membolehkan, boleh gabung, nggak masalah. Sehingga banyak masyarakat kita di luar itu Allahu Akbar kabira, kemudian menggabung setelahnya dengan wajah tu. Tapi wajah tunya dipotong. Dia gabung potong di tengah loh. Ya. Seolah-olah kalau ya gabung jadi stone. Ini sebenarnya kalau pandangan Imam Nawawi boleh digabung tapi sempurnakan. Sejatinya beristiftah seperti Rasul akan lebih utama. Ketika wajah tu sampai selesai. Ketika Allahu Akbar kabira pendek dan sifatnya itu cuma sebatas pujian saja. Kita melakukan seperti Rasul sesuai dengan kebutuhan hati kita, itu akan jauh lebih bermakna, tanpa menyalahkan yang melakukan dalam bentuk yang lain. Apalagi ada pernyataan para imam-imam ahli hadis seperti An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Sebelum memasuki, ini masih dalam kondisi bersedekah, kita sudah memperagakan berdasarkan hadis yang kita bacakan bagaimana caranya Rasulullah bersedekah. Ada 6 cara dari baginda Rasul. Ala sadri, atas dadanya. Atas dada itu bukan di atas dada, tapi di posisi dada. Kata ala itu dalam bahasa Arab, dalam qawaid, disebutkan di antara makna ala itu 8 makna. Salah satu maknanya fi, di. Karena sebagian ikhwah diyuk takuba, kenang taku baca kamu cekir. Itu tidak. Bahkan beberapa para masyayikh di Saudi Arabia membid'ahkan bentuk bersedekah yang berlebihan mendekati leher. Yang hadis lemah itu hadis Ali, bersedekah dan posisi tangan di bawah pusat. Yang hanjit diuk pusat, di atas pusat. Mayoritas hadis itu ala sadri, atas dada, di posisi dada. Itu praktek cara meletakkan tangan. Sudah kita uraikan, saya sempurnakan yang kurang kita sebutkan. Kemudian kita lanjut zikirnya. Sudah istiftah, ada satu yang jarang kita lakukan. Ini sengaja di kitab kecil kita ini saya sebutkan hadis khusus tentang itu.
Karena banyak kitab hadis yang lain yang memuat banyak hadis tentang sifat salat, tapi hadis ini kadang-kadang dilupakan, yaitu hadis perintah beristi'adzah sebelum Fatihah. Baca a'udzubillah. Yang paling jaga enggak? Dan itu alasan sampai hari ini salat kita tidak khusyuk. Tidak minta perlindungan Allah. Isti'adzah. Ini enggak boleh lupa. Kalau mazhab Syafi'i itu setiap salat, setiap rakaat kedua a'udzubillah lagi. Walaupun banyak Syafi'iyah yang tidak melakukan. Imam Syafi'i titik salat itu. Kalau Imam Ahmad masih mending rakaat pertama saja. Tidak pernah kita dapati kata An-Nawawi yang mengatakan hukumnya wajib, hukumnya sunnah, tapi penting dilakukan, jangan ditinggalkan. Kita punya musuh yang paling besar, yang tidak pernah menginginkan untuk kita melakukan kebaikan. Syaitan. Kalau syaitan manusia gampang, tajuk peng maju tengah. Syaitan manusia gampang. Kalau misalnya kita punya musuh manusia, al-adu insani, musuh kita manusia, sekeras apapun hatinya, coba pegang tangannya seperti diajarkan Rasul. Senyum, pegang tangan, ucapkan salam. Sekeras apapun hatinya, Pak. Itu kan praktek Rasul. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari mereka yang mulai dengan salam. Cok jaro kental macam. Kem macam. Yang gelah aja Pak, yang kadilikut tua betul. Musuh manusia ini gampang. Tapi musuh yang paling sulit, syaitan. Innahu lakum adu, kata Allah. Sesungguhnya dia untuk kalian itu musuh. Fattakhiduhu adu. Jadikan dia musuh. Anda berpikir syaitan membiarkan Anda salat? Gak mungkin. Gak mungkin. Anda berpikir syaitan gak peduli Anda salat? Gak mungkin. Apa yang disebutkan Ibnu Abbas pernah saya ceritakan ketika berbicara tentang khusyuk. Yahudi yang datang ke Ibnu Abbas, kalian mengeluh tidak bisa khusyuk, kami salat khusyuk-khusyuk saja. Ada masalah kamu tentang khusyuk? Khusyuk tak apa. Berdiri di depan batu ratapan itu menangis sejadi-jadinya. Coba lihat Yahudi. Ada Yahudi enggak khusyuk? Ada Yahudi enggak khusyuk? Enggak ada Yahudi enggak khusyuk. Nasrani enggak khusyuk? Enggak ada Nasrani enggak khusyuk. Dia bertanya ke Ibnu Abbas, kok Muslim itu mengeluh salatnya tidak khusyuk? Ibnu Abbas tertawa mengatakan, wa madza yasna'u syaitan bisyai'in kharib. Apa yang hendak dilakukan syaitan untuk ibadah yang sudah rusak? Salatnya memang salat enggak diterima, untuk apa diganggu? Mana boleh syaitan? Salat enggak diterima, untuk apa diganggu? Yang diganggu itu salat kami. Anda jangan pernah berpikir bisa salat tanpa gangguan syaitan. Tak mungkin. Maka ta'awud penting. Harus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau pengamalan Quran surat Al-Fusilat. A'udzu billahi samii'il 'alim. Atau mau versi lengkap hadis Jubair Ibn Mut'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Atau min hamzihi wa nafathihi wa nafthihi.
versi lengkap tahu. Tetap harus tahu. Itu musuh kita, Pak. Ya. Dalam hadis Al-Bukhari, "Ma min mauludin yuladu illa yanzi'uhu syaitan. Walidzalika yastahillu sarikha." Tidak ada anak yang baru lahir kecuali syaitan pasti menusuk di pinggangnya, ditusuk dengan jari. Maka anak yang lahir itu kata Rasul semuanya menangis. Anak baru lahir, Pak. Untuk apa diganggu? Begitu gigihnya syaitan mengganggu. Anak baru lahir, dia sadarkan kamu musuhku nanti. Oh, raya musuh. Rupanya ketika besar jadi kawan. Lebih naik ke syaitan, pupu dah cuti nak. Ngon rupanya. Ngon. Kamu musuhku, disadarkan kita. Kamu musuh. Maka diianzah syaitan, ditusuk dengan jarinya. Maka anak lahir itu menangis. Kecuali siapa? Isa ibnu Maryam. Dan satu riwayat kecuali Isa dan ibunya Maryam. Kenapa Maryam tidak ditusukkan? Ini pelajaran penting untuk orang tua. Kenapa Maryam tidak diganggu? Mengamalkan riwayat, dan Maryam juga tidak ditusuk. Karena ketika baru lahir apa yang disebutkan oleh ibunya Maryam, apa yang dikatakan? Samaituhu atau samaituha Maryam. Wa inni a'udzu, ya Rabbi, aku namakan ini Maryam dan aku meminta perlindunganmu untuknya. Ini Pak, ini rahasia. Sebelum kita lanjut ke sifat salat, ini di luar tema. Kalau Anda minta anak Anda dilindungi dari syaitan, apa yang terjadi? Lihat ayat selanjutnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fatakaffalaha Zakaria, sampai akhir ayat. Nanti cerita Maryamnya panjang. Allah menumbuhkan Maryam ini dengan tumbuh yang baik. Tumbuh kembang yang baik, Pak, seimbang. Imannya, Islamnya, fisiknya, ruhnya, akhlaknya, moralnya, tumbuhnya seimbang. Enggak pincang. Generasi kita, anak kita hari ini, kita tidak berta'awud dengan syaitan. Yang terjadi apa? Tumbuh dia apa? Badan raya, fisik, tapi mental enggak. Iman tidak, akhlak apalagi enggak seimbang tumbuh. Kenapa? Pengaruh syaitannya ada. Jadi ta'awud itu di luar salat penting, apalagi dalam salat. Apalagi dalam salat. Maka jangan pernah lupa ta'awud. Ya. Terlepas para ulama mendiskusikan ini hukumnya sunnah atau wajib. Tapi ta'awud seumur hidup itu wajib satu kali. Ya, seumur hidup Anda belum pernah mengatakan a'udzubillah, makanya kajak ke. 3 macam wajib. Ustaz masa mudik tak tahu mungkin. Ya, ikutlah 3 yang wajib. Lebih dari itu sunnah. Kalau salat ya terlepas hukumnya, tapi penting dilakukan. Penting sekali diamalkan. Ya, kita berada di kondisi salat yang tidak khusyuk. Ya, ada khinsir. Syaitan namanya khinsir. Idza adzana al-muadzin harab wala khutura. Ketika azan dikumandangkan, lari dia, meninggalkan di belakangnya kentutnya. Begitu
Takutnya dia ketika lari. Ketika selesai azan, balik lagi. Yang got khinzib. Kemarin saya di madrasah saya sampaikan ke siswa itu, ada beberapa siswa baniatan iplung hanya balik le. Kan got khinzib manji. Khinzib dilihatan di balik itu. Ya iplung hanya balik le, iplung pre apa jai balik. Hanya balik. Luhoi dia. Khinzib. Azan lari dia. Selesai azan balik lagi. Kamu azan lari, enggak balik-balik lagi. Jadi siapa yang lebih baik? Ini khinzib. Yuhaddisu au yajri baina majra damih. Dia berjalan atau melalui saluran darah kita. Diingatkan kita apa yang kita lupa. Maka katakan a'udzubillah. Dari pertama kita katakan a'udzubillah. Tapi kalau masih diganggu juga, berarti kita katakan lagi nanti a'udzubillah. Dalam satu riwayat An-Nasa'i justru para sahabat diajarkan oleh Rasul a'udzubillah waqsa'at. Boleh kita tambah dengan kalimat lain selama dalam bahasa a'udzubillah minasyaitonir rajim waqsa'at. Kajak gini gimana? Dan lebih kasar itu. Kajak kini tapi lebih kasar. Ya, pergi dan celaka kamu gitu. Waks. Kemudian tafas, kita ludah ke kiri dengan ludahan yang ringan. Ludahan yang ringan, berair sedikit itu tafas. Ya, kita ludah ke kiri 3 kali. Itu ketika memang diganggu sekali dalam sholat dan kita tidak bisa membebaskan diri kita dari gangguan syaitan. Sampai ke tahap kita ludah 3 kali. Ke kiri. Jangan ke kanan, kena malaikat. Ke kiri 3 kali. Dan sedikit ludahannya itu berair. Ada percikan. Ya, kita sesuaikan kondisi. Ini jamaah kaum muslimin. Faslun fil isti'adah. Pembahasan isti'adah qabla al-Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Ini jarang masyarakat umum melakukannya. Tapi kita ajarkan sunnah ini supaya mereka melakukan. Sebelum Fatihah baca a'udzubillah dulu. Hikmahnya apa? Kalau kita kaji hikmah para fuqaha, memang tidak ada hadisnya, tapi hikmahnya banyak sekali. Kita mau mulai membaca Al-Quran dalam sholat. Dalam hadis disebutkan ketika Muslim itu membaca Al-Quran, malaikat mendekatkan, bahkan mendekatkan mulutnya ke mulut si pembaca. Maka sebelum malaikat itu datang, kita usir setannya dulu. Kita usir setannya dulu. A'udzubillah. Begadah jahilin. Supaya malaikat itu datang. Itu di antara hikmah yang disebutkan. Kemudian kekhusyukan salat, menghindari pengaruhnya syaitan, sangat penting. Banyak sekali hikmah yang disebutkan. Kemudian kita juga mengikrarkan diri kita di hadapan Allah. Karena hakikat isti'adzah itu menunjukkan kelemahan kita. Kita lemah. Manusia sadar semuanya. Khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan lemah. Itu manusia tahu, Pak. Semua manusia tahu. Cuma untuk menutupi kelemahannya, kadangkala dia salah mencari tempat dia berlindung. Nanti baca Quran surat Al-Jin, wa kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ini jin bercerita kepada Rasulullah. Ada manusia-manusia itu, laki-laki dari kalangan manusia, datang beristi'adah dengan jin.
Apa yang kami lakukan? Ini cerita Pak Nabi. Kami tambahkan kepadanya ketakutan. Makin tiga yang bergantung pakai izin. Fazaduhum rahaqah. Maka mereka menambahkan untuk manusia itu rasa takut. Kita lemah, Pak. Disadari oleh manusia itu. Maka ketika kita mencari tempat bergantung, hanya Allah Rabbul Alamin tempat bergantung. Isti'adah dengan selain Allah syirik dan kufur. Itu kufur. Syirik dan kufur. Ketika Anda lahir di hati kita rasa ingin meminta perlindungan kepada selain Allah, apapun itu, maka itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka ajarkan hati ini untuk selalu beristi'adah dengan Allah. Ya, Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan hadisnya. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id Al-Khudri di antara para fuqahanya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya posisi yang luar biasa di hatinya baginda Rasul. Hampir mengikuti semua jihadnya Rasulullah. Jadi para sahabat itu kekuatan keistimewaan mereka itu terletak di berapa banyak dia mengikuti berperang dengan Rasulullah. Urutannya mereka itu ditentukan dengan itu. Jangan pada enggak ikut perang Rasulullah. Itu urutan yang menentukan. Kalau dia ahli Badar yang 300 orang itu, maka dia udah nomor 1 gitu. If'alu ma syi'tum faqad ghufira lakum. Lakukan suka hatimu, Allah sudah mengampuni. Jadi turun dia. Ketika disebutkan Abu Sa'id itu hampir semua perangnya Rasul dia ikuti. Bahkan ada perang-perang yang Rasul tidak mengikuti, Abu Sa'id dikhususkan untuk mengikuti perang itu. Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya banyak, termasuk hadis Jubair ibn Mut'im yang mengisahkan Rasul salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail Rasulullah. Atau dalam satu riwayat, aku lupa itu salat apa. Hanya kedepupu salatnya. Karena ketika dia melihat salat itu, dianya belum muslim. Kalau Rasul salat, kalau kita Rasul salat, sedangkan dianya belum muslim. Nanti hadisnya diriwayatkan kepada kita sudah jadi muslim. Itu namanya at-tahammul wal adah. Boleh Anda menerima hadis dalam kondisi kafir, tapi hadis ini Anda riwayatkan dalam kondisi muslim. Hadisnya diterima. Yang tidak boleh sebaliknya. Anda mendengar hadis ketika muslim kemudian kafir, hadismu ditolak. Karena syarat meriwayatkan itu harus muslim. Muslim itu adil, ya, jujur, berkompeten, dan diterima riwayatnya. Itu standar Islamnya seperti itu. Kemudian kita pegat ukurannya untuk hari ini, karena merompak. Muslim itu jujur, ucapannya diterima, chattingnya diterima, tulisan medsosnya diterima, postingannya diterima. Teman, kaidahnya dapat pakai itu. Nah, ini menjadikan kita ketika Muslim itu identik dengan ketidakjujuran. Kembali ke hadis Abu Sa'id. Kana Rasulullah idza qama ila shalah istaftah. Jadi kalau kana setelahnya kata kerja, berarti ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan sering. Rap sabi lagi ya.
Dan ini kebiasaannya Rasulullah. Ya, rupanya isti'adzah itu tradisi salatnya Rasul. Rasul kalau salat ya seperti itu beliau salat. Ya, ini karena idza qama ila shalah istaftah. Beliau mulai membaca doa istiftah. Summa yaqul, kemudian beliau berkata, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, kalau kita terjemahkan. Kita yang sudah ngaji kan tidak boleh terjemah bebas sekali itu. Harus lebih detail lagi. Ar-rajim, apa arti rajim? Al-marjum, fa'il bermakna maf'ul. Wazannya fa'il tapi artinya maf'ul. Karena dalam bahasa Arab fa'il itu bisa artinya fa'il, pelaku, bisa jadi objek yang dilakukan kepadanya. Dalam dua makna ini, kata rajim itu bisa kita artikan sebagai yang merajam yang lain atau yang dirajam. Kalau arti yang dirajam itu maksudnya syaitan yang dilempari dengan apa? Dengan bola api di atas sana di langit. Baca Quran surat Al-Jin. Ya. Sebelum diutusnya baginda Rasul itu tiap hari. Dalam Musnad Imam Ahmad, syaitan itu naik ke atas pundak syaitan yang lain. Ekong sampai ke langit dunia. Kemudian yang paling atas mencuri kabar langit. Jadi apa yang Allah bicarakan di atas dari perintah? Apa yang dia dengarkan di atas itu yang dia turunkan ke bawah. Disampaikanlah itu kepada para dukun-dukun, tukang sihir. Akhirnya kita dapati ada dari perkataan mereka yang benar. Kejip betul. Yang betulnya dari apa? Ketika diutusnya Rasulullah supaya kabar Quran yang diturunkan ini tidak sedikit pun didapati oleh syaitan, maka syaitan itu dilempari dengan batu-batu. Sihaban. Ya, bola-bola api. Di Allah mengirim untuk mengejar syaitan yang mencuri berita langit. Itu kata rajim, yang marjum, yang dilempari dengan bola api. Ya, kalau kita terjemahkan kan tidak mungkin terjemahan panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuarti maka panjang kita jelaskan. Kan lebih baik kita jelaskan syaitan yang terkutuk. Kalau kita katakan yang terlempar, dilempar apa? Kenapa dilempar? Ya, kan banyak pembahasan. Tapi ketika Anda sudah belajar seperti ini, ketika mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu hadirkan itu. Arti yang kedua, fa'il, artinya fa'il, pelaku dia. Dia yang melempar. Apa yang dia lempar? Dilemparkan ke hati, ke dalam dada kita, ke hati kita, ke sanubari kita, keinginan-keinginan buruk. Itu rajim juga artinya. Dia melempar keinginan buruk. Ketika kita sholat, dia goyangkan khusyuk itu. Maka kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadirkan makna itu. Jangan cuma aku berlindung dari syaitan yang terkutuk, tapi kita hadirkan syaitan yang kerjanya itu memang mengganggu kita sholat, mengganggu hari-hari kita dengan keinginan-keinginan buruk, menanamkan di hati kita keinginan buruk. Minta perlindungan dari itu. A'udzubillahi minasyaiton. Apa arti syaitan? Memang bahasa Arab itu dia ada akar katanya. Syaitan berarti katanya syatana. Syatana itu artinya jauh. Syaitan itu dikatakan syaitan karena dia menjauh.
menjauh, sifatnya jauh dari sifat bashar, manusia. Kemudian kerjanya memang menjauhkan kita dari Allah Rabbul Alamin, menjauhkan kita dari surganya Allah, maka dia dinamakan syaitan. Syaitan itu arti syaitan. Jadi ketika Anda pahami seperti ini, ketika mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu hadirkan artinya. Syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Ini syaitan ini apa? Yang membuat kita itu jauh dari Allah. Coba kalau kita hadirkan hati seperti itu dalam salat, nanti keluar salat terbawa itu Pak. Kita salat paling kurang 17 rakaat ya sehari semalam. Itu paling kurang Pak. Kan itu kita doktrin selalu diri kita itu. Menjauh, syaitan membuat kita menjauh dari Allah, membuat kita menjauh dari kasih sayangnya Allah. Nanti ketika kita keluar salat, permusuhan dengan syaitan tetap kita lanjutkan. Kenapa salat kita hari ini? Dalam salat puji uhron. Ketika keluar dari salat kembali jadi sahabatnya syaitan. Ikhwanus syayatin. Kan ini berarti salatnya tidak berbuah. Jadi salatnya tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Kana yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kalau ditambah 3 ini boleh juga. Min hamzihi. Hamzi itu sifat kegilaan. Junun, gila. Setan itu bisa nggak itu mempengaruhi dengan perlakuannya, membuat orang gila? Bisa? Bisa Ustaz? Bisa. Ustaz bagarnya ini. Bisa. Bisa. Dan bahkan bisa mematikan. Bisa. Karena di antara makna hamzun itu mati. Bisa. Itu sakit kan? Ada orang secara medis dia nggak ada sakit Ustaz. Pernah kita dapat di satu putri sakit, pijut, dungho kagak kubat, anak sakit itu. Pijut, meninggal kadar. Bisa jadi. Dan ini di antara makna hamzihi. Min hamzihi. Jadi kita minta perlindungan syaitan dari hamznya. Hamznya itu kegilaan yang disebabkan oleh syaitan atau penyakit yang disebabkan oleh syaitan. Wa nafakhihi wa nafasihi. Dalam satu riwayat nafasnya dulu baru nafaknya, atau nafahnya dulu baru nafas. Nafas syaitan dengan fa itu artinya apa bahasa kita? Raja itu bahasanya apa? Dia berbicara jampi-jampinya. Nafas itu jampi-jampi yang buruk. Coba bayangkan Anda minta perlindungan, bukan cuma untuk salat gitu Pak. Itu berfungsi Anda keluar salat, isti'adzah itu masih berfungsi dari jampi-jampi buruknya syaitan. Dari jampi buruknya syaitan. Wa nafakhihi. Nafakh itu kibur, kesombongan yang syaitan munculkan di dalam hati. Dia sholat rajin tapi orangnya sombong, masya Allah Ustaz. Jadi gimana semayang? Kok dia sholatnya bisa membuat dia sombong? Anda baca ini, a'udzubillah min hamzihi wa nafakhihi wa nafathihi, atau min hamzihi wa nafathihi wa nafakhihi. Nanti coba di Google hadisnya, itu versi lebih lengkap, dan ini riwayat
Imam Abu Daud, Tirmizi, wa Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Saya pilih hadis Abu Sa'id. Kalau kita memilih lebih lengkap itu hadis Jubair ibnu Mut'im, tapi kategori hadisnya lemah. Ya. Di sana hadisnya lebih lengkap. Konsep buku ini Ummahatul Abwab, kita cari di setiap bab itu hadis paling komprehensif, paling lengkap. Tapi ketika kita dapati hadis yang paling lengkap itu kategorinya jauh lebih lemah, saya akan memilih hadis di atasnya yang kurang sedikit lengkap tapi lebih kuat atau lebih sahih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa sudah masuk, kita silakan ya, satu silakan. Ya. La yaghfiru. Kalau saya baca dunubi berarti panjang, saya baca panjang. Berarti dosaku maksudnya. Ya. Dia ada dua riwayat ya. Boleh kita baca dunuban atau bahkan ada satu lagi danuban. Danub itu arti sebenarnya danub itu timbal. Tapi diibaratkan dosa kita itu sudah banyak kalage kapunuh timah. Ya, itu ada satu riwayat danuban. Danuban jami'an. Ada satu danuban. Kalau danuba berarti posisinya maf'ulun bih, ya, objek. Kalau dunubi sama juga objek juga, tapi enggak nampak fathahnya karena sudah ada ya mutakallimnya di ujung ya saya, dosa saya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu boleh. Ini kaidahnya gini, ini penting, ini bagus sudah ditanyakan. Dia bahasa Arab itu kalau katanya terdiri dari 3 huruf. Huruf tengahnya itu sukun, Anda boleh baca sukun, boleh Anda baca berbaris. Kalau nafkhun itu susah kita baca. Min nafkhihi. Orang Arab suka itu dibariskan 3-3. Min nafkhihi. Sama seperti doa kita masuk kamar mandi. Minal khubithi atau minal khubuthi. Dalam kondisi tertentu baris fathah itu tanpa merubah arti, hanya sebatas litakhfif supaya ringan kita lafadzkan. Yang paling penting apa hikmahnya di situ? Kenapa harus diringankan dilafadzkan? Karena ini sering dibacakan. Itu hikmahnya. Makanya jarang video kita baca, dah ringankan. Kita baca jarang-jarang. Ini orangnya sering dia baca itu. Maka datang bahasa Arab itu supaya dia itu terus membacanya, dijadikan dalam bentuk lafaz-lafaz yang ringan dilafadzkan. Ya, nanti ketika kita i'rab kita mengatakan takhfifan. Kenapa barisnya fathah? Takhfifan, supaya diringankan ketika dilafadzkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.